Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Marbua dengan NIM 630220092. Di sini saya dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan mengenai kebijakan industri halal yang dimana yang bertemakan kebutuhan sumber daya manusia industri halal. Baik, tidak usah lama-lama, kita langsung simak saja videonya. Kebutuhan sumber daya manusia industri halal. Sumber daya manusia diimplementasikan sebagai aset utama. Ini diterjemahkan dengan modal semakin banyak digunakan dalam bidang kewirausahaan, dan sumber daya manusia telah didefinisikan sebagai vital untuk mengidentifikasi dan menciptakan peluang kewirausahaan. Nah, pengelolaan sumber daya manusia itu yang baik itu pemanfaatan yang baik akan menjalankan sistem pengoperasian industri secara maksimal dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas tenaga kerja secara keseluruhan. Sumber daya manusia didefinisikan sebagai aset utama perusahaan, yaitu sebagai wujud untuk karyawan meningkatkan produktivitas serta mempertahankan keunggulan kompetitif. Sumber daya manusia juga merujuk pada proses yang berhubungan dengan pelatihan, pendidikan, dan profesional lainnya, inisiatif untuk meningkatkan tingkat pengetahuan, keterampilan, kemampuan, nilai-nilai, dan akses sosial suatu karyawan yang akan mengarah pada kepuasan dan kinerja karyawan, dan akhirnya pada perusahaan kinerja. Kebutuhan sumber daya manusia dalam industri halal. Yang pertama yaitu ada top management, di mana manajemen itu puncak perusahaan. Bersama dengan para manajer telah membuat komitmen untuk menerapkan kebijakan halal. Komitmen mengacu pada janji khidmat yang dibuat oleh perusahaan untuk menawarkan produk atau layanan yang mematuhi standar halal bagi konsumen. Yang kedua yaitu ada manajemen personalia. Manajemen personalia itu bertanggung jawab untuk memilih karyawan potensial yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, memilih orang yang ditetapkan, memfasilitasi pencapaian, kemenangan, perusahaan atau industri. Kemudian yang ketiga yaitu ada manajemen keuangan, di mana salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan staf itu adalah partisipasi dalam program pelatihan. Pelatihan yang dihadiri mencakup sistem jaminan halal, kegiatan seminar halal, instruksi pembantaian hewan Islam, dan pelatihan terkait halal lainnya. Kemudian yaitu ada penyedia halal. Mengenai pasal paragraf 13 dari Hukum Jaminan Produk Halal 2014, pengawas halal adalah seorang individu yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi proses produk halal atau PPH. Tanggung jawab pengawas halal sebagaimana diuraikan dalam pasal 28 Undang-Undang termasuk mengawasi PPH atau sistem jaminan halal di perusahaan. Kemudian ada auditor halal. Mengenai pasal 1 paragraf 4 dari Undang-Undang JPH 2014, auditor halal adalah individu dengan kompetensi untuk melakukan inspeksi untuk sertifikasi halal produk. Auditor halal itu dipekerjakan oleh LPH atau Badan Intelijensi Halal, dan pengangkatan serta pemecatan mereka dikendalikan oleh pasal 14 Undang-Undang JPH. Kemudian ada juru sembelih halal atau juleha. Juru sembelih halal harus memiliki kemahiran teknis, termasuk kemampuan untuk membedakan antara hewan halal, mengidentifikasi indikasi kehidupan pada hewan yang akan disembelih, melakukan pembunuhan operasi sejalan dengan hukum Islam, dan mengidentifikasi indikasi kematian. Proses pembantaian harus secara bersamaan memenuhi dua persyaratan, yaitu persyaratan halal dan persyaratan kesejahteraan hewan untuk menghasilkan daging yang halal dan thayyib dari hewan yang terbunuh.
Dua karakteristik ini selaras dengan persyaratan prinsip-prinsip dasar pembantaian yang meliputi penanganan ternak yang tepat, pemanfaatan pisau yang tajam, proses penyembelihan yang akurat, kehilangan darah menyeluruh, dan penghentian total kehidupan. Ini menjamin produksi produk hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal. Kemudian ada pemandu wisata halal. Pemandu wisata halal itu adalah orang yang berkewajiban memberi petunjuk dan informasi yang diperlukan wisatawan, ataupun menurut peraturan Momentensial RI. Pemandu wisata adalah seorang yang bertugas memberikan bimbingan, penjelasan, dan petunjuk tentang objek wisata, serta membantu keperluan wisatawan lainnya. Sehingga pemandu wisata halal adalah orang yang bertugas memberikan bimbingan, penjelasan, dan petunjuk yang berkaitan dengan halal, antara lain tempat wisata, tempat makan, dan jenis makanan. Kemudian ada tantangan dan peluang dalam pengembangan sumber daya manusia industri halal. Pengembangan sumber daya manusia untuk industri halal di Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama. Salah satu tantangan yang signifikan adalah kurangnya kesadaran dan pemanfaatan mendalam tentang pentingnya standar halal di berbagai sektor seperti pangan, kosmetik, dan pariwisata. Banyak pelaku industri dan sumber daya manusia masih memerlukan pengetahuan yang luas kompetitif tentang prinsip-prinsip syariat Islam yang harus diterapkan dalam proses produksi dan pelayanan. Kurangnya pelatihan khusus dan sertifikasi yang spesifik untuk industri halal menjadi penghambat utama kemampuan sumber daya manusia dalam memenuhi tuntunan dan menjaga kualitas produk serta layanan sesuai standar halal. Untuk mengatasi tantangan itu tadi, perlu adanya peningkatan akses terhadap sumber daya pelatihan, baik melalui program pendidikan formal maupun pelatihan on the job. Pemerintah dan pelaku industri harus bekerja sama untuk mengembangkan kurikulum dan program pelatihan yang relevan, serta memastikan bahwa pelatihan ini mudah diakses oleh calon sumber daya manusia di industri halal. Program pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip halal, proses sertifikasi, dan penerapan SDM, serta keterampilan teknis yang spesifik untuk berbagai sektor industri. Misalnya, pelatihan untuk sektor pangan dapat berfokus pada pemilihan bahan baku yang halal, teknik pengelolaan yang memenuhi syariat, dan manajemen produksi yang menjaga kehalalan produk dari hulu ke hilir. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung pertumbuhan industri halal dan memperkuat posisinya di pasar global. Dari presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia itu memegang peranan sentral sebagai aset utama dalam memajukan industri halal. Kebutuhan akan sumber daya manusia berkualitas mencakup berbagai tingkatan dan spesifikasi peran. Pengembangan sumber daya manusia untuk industri halal di Indonesia dihadapkan oleh sejumlah tantangan signifikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, kompeten, dan berintegritas. Indonesia memiliki peluang besar untuk memaksimalkan potensi industri halal, peningkatan kualitas dan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang relevan. Nah, itu akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam pasar halal global, sekaligus mendukung tercapainya tujuan-tujuan syariah dalam aktivitas ekonomi.